Oke, Assalamualaikum, selamat pagi. Ini semester berapa ya, Mbak? Semester 4, Ibu. Semester 4. Oke, hari ini kita akan kuliah Biologi Molekuler 3 ya. Sudah hadir semua ini mahasiswanya, totalnya ada berapa? Totalnya kurang lebih 160, Ibu. Ini Baik. baru 141 ya. Iya. Tolong nanti diinformasikan ke teman-teman mahasiswanya supaya bisa segera masuk ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf, saya mendahului untuk kuliah hari ini karena kebetulan saya Jumat tidak bisa hadir, jadi saya duluan gitu. Oke, hari ini kita mau membahas tentang kode genetik. Jadi biologi molekuler 3 itu nanti ada 5 materi ya. 5 materi yaitu tentang kode genetik, replikasi DNA, siklus sel, mutasi gen, dan protein. Jadi masing-masing dosen itu nanti mendapat satu materi. Nah, nanti di akhir perkuliahan akan ada post-test ya. Akan ada post-test, nanti semua yang saya sampaikan di sini nanti akan saya post-testkan. Gitu. Post-test nanti lewat website namanya Quizzes ya. Nanti silahkan masuk, join, kemudian kita main di situ. Jadi nggak pakai e-Vickers, saya pakai Quizzes aja. Sudah saya siapkan soalnya. Oke, sebelumnya di Biomol 1 atau Biomol 2, Biomol 2 kan praktek ya. Di Biomol 1 sudah menerima materi apa saja? Masih ingat nggak? Atau sudah lupa semua nih materinya yang disampaikan di Biomol 1? Ada struktur ultrasel, Ibu. Terus? Ada asam nukleat. Iya. Ada replikasi DNA, PCR. Replikasinya besok juga mau dijelaskan lagi kok replikasi. Ada penggolongan sel. Iya. Oke, berarti Mbak Mutia ini nyatet ya. Namanya sama nih kayak saya nih. Oke, sudah pernah ketemu saya sebelumnya? Ketemu secara langsung? Belum. Belum ya. Jadi mudah-mudahan semester ini bisa ketemu di praktikum offline ya. Oke, langsung saya mulai saja. Jadi kode genetik, sudah ada yang pernah mendengar apa itu kode genetik? Mbak, saya panggil ya. Mbak Wulandari, sudah pernah mendengar apa itu kode genetik? Coba apa itu kode genetik, Mbak Wulandari? Sipennya siapa ini, Mbak? Atau Komting atau Sipen ya? Sipennya Mbak Susi, Ibu. Oke, Mbak Susi nanti tolong di absen ya. Yang tidak menyalakan video silahkan dicoret absennya. Yang tidak hadir juga silahkan dicoret absennya, nanti sampaikan ke saya. Baik, Bu. Nggak ada yang tahu kode genetik itu apa? Kode yang digunakan pada DNA, Ibu. Iya, betul. Mas Ragil ya. Oke, bagus jawabannya. Jadi, kode yang digunakan untuk DNA. Kira-kira gunanya kode genetik itu apa sih? Kenapa kita harus mempelajari kode genetik? Untuk menentukan urutan asam amino, Ibu. Untuk? Menentukan urutan asam amino. Iya, untuk menentukan asam amino. Kira-kira selain itu gunanya untuk apa, Mbak? Mbak atau Mas? Mewarisi sifat, Ibu. Gimana? Mewarisi sifat. Iya, untuk melihat juga pewarisan sifat dari orang tua, seperti itu. Oke. Oh ya, saya lupa memasukkan capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajarannya itu sama kayak yang di
RPS yang saya bagikan ya. Jadi mahasiswa harus memahami semua materi tersebut. Itu. Yang pertama saya sampaikan pendahuluan ini tentang apa sih yang dimaksud DNA, RNA, dan lain-lain. Pertama, asam nukleat utama di dalam sel itu adalah RNA dan DNA. Jadi asam nukleat itu ada dua ya, jadi DNA dan RNA. Kenapa yang utama itu? Karena untuk pewarisan sifat benar dan juga untuk melihat genetikanya suatu makhluk hidup atau manusia. Kemudian keduanya ini merupakan polinukleotida. Kenapa poli? Poli itu banyak ya, karena dia tersusun dari nukleotida. Terus kemudian, nah nukleotida ini adalah salah satu senyawa yang terpenting dalam sel buat menentukan sifat itu ya, sifatnya dari dalam tubuh, bukan sifat yang secara psikis ya, tapi sifat di dalam tubuh. Terus kemudian fungsi dari asam nukleat itu selain ada sebagai penyimpan energi, kemudian sebagai pembentuk koenzim, kemudian berfungsi juga sebagai mediator proses-proses seluler penting. Jadi misalnya membentuk CAMP, kemudian sebagai second messenger dalam sinyal transduksi, kemudian turunan dari ATP. ATP tahu ya fungsinya untuk apa? ATP fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Energi, Ibu. Sumber tenaga. Iya, betul sekali. Untuk pembentukan energi ya. Baik, setelah kalian mengenal apa itu nukleotida, ada juga yang namanya nukleosida. Jadi nukleotida dan nukleosida itu sebenarnya dalam satu kesatuan tapi berbeda. Kalau nukleosida itu adalah basa purin pirimidin dalam sel yang dapat berikatan dengan karbohidrat atau struktur ilah yang disebut dengan nukleosida. Jadi kayaknya adenosin, kayak gitu ya. Jadi ini struktur basa purin pirimidin. Basa purin pirimidin itu terdiri dari apa? Ada yang tahu? Purin. Adenin, sitosinin. Timin. Ya, bagus sekali. Sudah belajar ya. Jadi saya minta tadi Mbak Susi ya, tadi Mbak Susi, saya minta tolong temannya untuk belajar. Jadi nanti kalau saya tanya-tanya udah pada ngerti. Bagus ini, udah belajar berarti. Oke, ini salah satu contohnya adalah adenosin. Gitu. Terus kemudian kita kembali lagi ke nukleotida. Nah, nukleotida itu terdiri dari nukleosida. Nukleotida itu kayak kumpulan dari nukleosida. Terus kemudian nukleosida yang berkumpul menjadi nukleotida yang berkumpul menjadi DNA dan RNA. Seperti itu ya. Terus nukleosida dalam sel ini ditemukan terutama dalam bentuk yang terfosforilasi. Nah, strukturnya dinamakan nukleotida, penyusun rantai DNA dan RNA. Terdiri dari apa sih komponen nukleotida? Itu ada basa nitrogen, gula, dan fosfat. Jadi dalam satu kesatuan itu ada 3 ini. Kita bahas yang pertama ada basa nitrogen. Apa itu basa nitrogen? Itu nukleotida yang ditemukan dalam sel. Jadi turunan senyawa purin dan pirimidin ya tadi, ATGC, adenin, guanin, timin, sitosin. Terus kemudian ada kode genetik ya. Pengertian kode genetik dulu. Kode atau kodon, jadi kalau bahasa biologinya kode genetik itu kayak kodon gitu ya. Itu cara pengkodean atau urutan nukleotida pada DNA atau RNA untuk menentukan urutan asam amino pada sintesis protein. Jadi nanti urutan nukleotida ini nanti kan kalian ingat ya proses yang namanya dogma sentral. Itu sudah dijelaskan di Biomon 1.
Dogma sentral itu berawal dari adanya replikasi, transkripsi, kemudian translasi. Replikasi itu apa? Ada yang tahu? Replikasi? Masih ingat? Penggandaan ya, Bu? Betul Penggandaan. sekali Mbak Anissa. Iya, penggandaan apa? DNA. Iya, penggandaan DNA. Setelah itu proses kedua ada yang namanya transkripsi. Apa yang terjadi pada saat proses transkripsi? Silahkan. Penerjemahan. Gimana Mas Rakil? Terjemahan. Terjemahan apa? Ada yang tahu yang lain? Pembuatan RNA, Bu. Jadi Iya. mRNA nanti menyalin Salinan sebagian berkas DNA, Bu. Oke, pinter banget ya kelas ini ya. Gini, jadi transkripsi itu adalah kayak perubahan DNA menjadi RNA. RNA ada berapa? Ada yang tahu? RNA ada berapa? 3. Saya panggil. 3, Bu. Mbak Nadia. Nadia Maharani. Ya, Bu. RNA ada berapa, Mbak? Ada 3, Bu. Betul, ada 3. Apa saja, Mbak Salwa? RNA, mRNA, Satu lagi? mRNA. mRNA, tRNA, dan rRNA. Ya, sudah. Bagus nih, aktif nih. Maksud saya, kalau saya tanya pada sedikit nyantol-nyantol paham nih. Saya suka nih kalau kayak gini. Terus saya lanjut ya, lanjut ke materi. Nah, si DNA ini akan mengkode protein. Jadi walaupun awalnya dari DNA, nanti kan ada proses yang replikasi, transkripsi, translasi sampai jadi protein. Makanya DNA itu akan mengkode si protein. Serta nanti akan menentukan enzim apa yang diproduksi dan akhirnya akan menentukan reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Jadi suatu DNA yang nantinya akan menjadi protein ini akan memiliki fungsi sendiri-sendiri, gitu. Jadi nanti kalau sudah jadi protein, fungsinya beda-beda ya. Protein apa itu fungsinya beda. Karena protein itu terdiri dari susunan asam amino. Ya. Terus kemudian informasi genetik atau kode genetik ini ditentukan oleh basa nitrogen pada rantai DNA yang akan menentukan susunan asam amino. Kemudian 4 basa DNA ini dikode menjadi 20 macam asam amino. Jadi 4 basa DNA A, T, G, C itu akan disusun. Jadi nanti susunannya 3-3. A, T, G, T, G, A kayak gitu ya, masing-masing 3. Nah, nanti diubah menjadi 20 macam asam amino. Kodenya apa saja sih? Susunannya seperti apa? Nanti saya tunjukkan di belakang. Nah, fenomena ini, jadi kan ada tuh gini, kodon itu disusun oleh 3 nukleotida. 3 nukleotida ya, contoh A, T, G, atau T, G, A, dan yang lain-lain. Nanti 4 basa nitrogen itu nanti akan menjadi 20 macam. Padahal kan kalau di total ada 64 asam amino yang berbeda. Atau 64 susunan kodon yang berbeda. Tapi hanya akan menjadi 20 macam. Makanya nanti ada beberapa kodon susunan tadi ya, susunan basa nitrogen A, T, G, dan yang lain-lain itu akan mengkode asam amino yang sama. Fenomena inilah yang dinamakan menjadi genetik kode redundansi atau generasi. Jadi ada yang sama, nama asam aminonya sama, kodenya yang berbeda. Nah, kode genetik ini ada 64 macam nanti ya. TAA, kayak gitu, TGA, dan yang lain-lain. Di antaranya ada TAA atau UAA pada mRNA, kemudian ada TAG, UAG pada mRNA, dan TGA, UAG pada mRNA.
Ketiga kodon tersebut merupakan kodon terminasi. Apa sih kodon terminasi? Nanti dipelajari di itu ya. Replikasi nanti setelah saya nanti materi setelah saya kan ada replikasi. Dan nanti mungkin nanti akan dipelajari terminasi itu apa, terus kemudian dan yang lain-lain ya. Pokoknya terminasi itu apa? Terminasi itu adalah men-stop kayak Terminator ya, terus Terminator pasti kan kalian ingatnya kayak Terminator gitu. Dia fungsinya untuk men-stop. Jadi men-stop kegiatan replikasi, transkripsi maupun translasi. Kodenya mana? Ya ini TAA, TAG dan TGA. Itu men-stop itu. Sedangkan kod inisiasi atau awalan dari proses transkripsi, replikasi, dan translasi itu namanya inisiasi ya, pakainya kodon AUG. Jadi khusus ketiga kodon ini itu tidak ada nama asam aminonya. Gitu. Cuman dia mengawali dan mengakhiri proses tadi. Terus saya kenalkan lagi apa itu DNA ya. DNA itu adalah polimer nukleotida ganda. Udah tahu ya, double helix itulah ya. Jumlahnya ribuan. Panjangnya berapa? Kalau nggak salah panjangnya sampai mengelilingi bumi apa ya? Kalau diukur, saya lupa panjang DNA itu sampai berapa. Terus kemudian setiap nukleotida, jadi DNA kan polimer nukleotida ganda, jadi kan dia polinukleotida ya. Nah, satu nukleotida itu terdiri dari sama tadi satu fosfat, satu basa nitrogen, dan satu gula pentosa. Terus kemudian untuk basa nitrogen kan dibedakan menjadi dua, purin, pirimidin, terdiri dari adenin, guanin, timin, sitosin. Pirimidin itu adalah basa dengan cincin ganda. Jadi cincinnya ini ada dua. Ini ya ada dua. Terdiri dari adenin dan guanin. Kalau pirimidin itu timin sama sitosin. Jadi basanya tunggal, cuma satu. Yang bentuknya kayak rumah tawonnya ini cuma satu. Terus untuk gula pentosa itu fungsinya untuk membentuk rangkaian gula fosfat. Jadi kan tadi basa nitrogen terdiri dari gula fosfat ya. Itu yang merupakan kekuatan dari double helix DNA itu ada ribosom, ribos, dan deoksiribos. Makanya kan namanya DNA itu deoksiribosa nukleos. Itulah pokoknya. Makanya kalau di DNA itu ada deoksiribos, gitu ya. Makanya karena di dalamnya ada deoksiribosa. Terus kita ke polinukleotida. Jadi polinukleotida itu adalah nukleotida yang membentuk serangkaian panjang. Nanti kan jadinya DNA itu ya. Antara polinukleotida satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Nanti kalau suara saya kekecilan ditegur ya saya ya. Suara saya cukup keras kan ya? Keras Ibu. Oke, jelas ya. Nah, kemudian untuk polaritas atau kutub di kedua ujung nukleotida itu saling berlawanan. Jadi kalau ada yang ujung 5 aksen, pasti ada ujung 3 aksen. Begitu pula sebaliknya. Oke, kemudian untuk pasangan basa. Kalian kan kalau di DNA, karena dia double helix, pastikan setiap basa nitrogen itu memiliki pasangan. Kalau nggak berpasangan, si DNA tidak akan mungkin menjadi double helix. Pasti jadi single helix doang. Gitu. Nah, yang memasangkan atau menyatukan si basa nitrogen itu adalah ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen antara basa nitrogen inilah yang menjadikan DNA menjadi double helix.
adenin dan timin itu terdiri dari 2 ikatan hidrogen, sedangkan sitosin dan guanin itu membentuk 3 ikatan hidrogen. Tentunya kekuatan dari ikatan ini lebih kuat si G sama C ya, guanin sama sitosin ya dibandingkan A sama T. Gitu. Terus sebutan dari ikatan hidrogen ini itu adalah backbone fosfat ya. Oke. Ini gambarnya. Jadi adenin dan timin itu kan purin ya. Purin apa pirimidin ya? Sebentar. Pirimidin ya. Jadi kan dia hanya terdiri dari satu cincin. Adenin itu dari purin, timin itu dari pirimidin. Jadi antara 2 cincin itu bergandengan dengan yang memiliki 1 cincin. Adenin dan timin itu bergandengan memiliki 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin itu 3 ikatan hidrogen. Seperti ini. Oke, kemudian untuk pasangan basa lagi. DNA dapat menentukan sifat genetik individu. Karena setiap makhluk hidup mempunyai urutan pasang basa yang spesifik, yang beda dengan yang lain. Jadi walaupun kalian dari saudara yang sama gitu ya, maunya adik kakak dengan bapak ibu yang sama, itu pasti memiliki pasangan basa yang spesifik sendiri. Nggak mungkin sama persis pelek, itu nggak mungkin. Walaupun dia anak kembar pun ya, itu nggak mungkin pasangan basanya sama semua. Pasti adalah 1 atau 2 yang berbeda pasang basanya. Makanya ini bisa kita namakan sebagai fingerprinting. Jadi setiap orang itu fingerprintnya pasti beda. Fingerprinting DNA sama fingerprint tangan itu beda ya. Yang di jari itu loh, itu beda sama fingerprinting DNA. Fingerprint DNA itu ya tadi susunan atau pasangan basa yang berbeda di setiap makhluk hidup. Kalau fingerprint yang itu ya sidik jari itu beda lagi. Oke, kemudian untuk fungsi DNA, jadi DNA itu membawa informasi genetik tadi. Selain setiap makhluk hidup berbeda, itu juga bisa menentukan sifat dia punya penyakit apa dan yang lain-lain, itu nanti bisa kita ketahui dari susunan informasi genetik atau susunan pasangan basa dari makhluk hidup tersebut. Kemudian dia juga berperan dalam replikasi dan pewarisan sifat. Kemudian sebagai heterokalis, jadi dia kemampuan DNA untuk dapat mensintesis senyawa lain. Oke, setelah kita tahu DNA, juga harus tahu tentang RNA. RNA ini itu makromolekul polinukleotida yang berbentuk untaian tunggal. Jadi dia itu karena dia untaian tunggal atau single helix, dia lebih tidak stabil kalau kita ekstraksi seperti itu. Jadi si RNA ini sebenarnya dia memiliki fungsi. Walaupun dia single helix, dia memiliki fungsi sendiri. Tapi untaiannya tunggal dan lebih pendek daripada DNA. Keberadaan RNA di sel itu tidak tetap karena mudah terurai dan harus diproduksi kembali. Kenapa? Jadi nggak tetap. Kalau DNA kan pasti ada di inti sel ya. Nah kalau RNA ini bisa ada di mana aja. Gitu. Jadi kalau kita mengekstraksi suatu sel, suatu sampel ya, mau jaringan, darah atau yang lain-lain. Kalau DNA itu hanya ada di inti sel dan mitokondria, kalau RNA itu bisa di yang organel sel yang lain. Kayak sitoplasma, kayak gitu. Dia bisa ada di situ. Terus komponennya hampir sama dengan DNA, ada gula ribosa. Kalau RNA kan deoksiribos. Nah, kalau RNA ribosa, enggak deoksi ya.
Ingat ya, ribosa sama deoksiribosa. Terdiri dari 5 karbon, kemudian ada glukosa fosfat, dan ada ini ya, purin pirimidinnya sama, cuman timinnya nggak ada, yang ada urasil. Ini perbedaan basa nitrogen antara RNA dan DNA. Kalau DNA itu punyanya timin, kalau di RNA adanya urasil. Ini untuk perbedaan dan persamaan dari RNA. Untuk perbedaannya dari purin ya, purin dia punya purin dia ada guanin. Aden guanin, RNA juga punya aden guanin. Di pirimidin bedanya di urasil. Kalau pentosa dia ribosa, deoksiribosa. Kalau di DNA, kalau di RNA itu ribosa aja. Terus kemudian untuk ikatan fosfodiester ada juga. Kalau ikatan hidrogen, ya RNA otomatis nggak ada ya, kan dia single helix. Kalau double helix kalau ada. Strukturnya beda, satu single strand, satu double strand. Dan macamnya, kalau RNA ada 3, kalau DNA itu ada 2. DNA kromosom dan DNA mitokondria. Oke. Kemudian tadi kan pasti kalian bertanya-tanya, kode genetik itu seperti apa sih? Gitu. Kode genetik itu sebenarnya itu adalah asam amino ya. Jadi susunan basa nitrogen yang menjadi asam amino. Maksudnya kode genetik universal ini adalah kode genetik secara umum. Susunannya sudah umum dan pasti sudah ada di dalam tubuh kita ya. Dalam proses replikasi, transkripsi, translasi itu pasti sudah ada nanti pada saat pembentukan protein. Dan protein terdiri dari asam amino. Nah, ini pasti akan dibentuk secara alami. Nah, sebenarnya ada yang secara alami dibentuk oleh tubuh, ada yang harus ada kayak bantuan gitu ya, maksudnya bahan yang harus dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk membentuk si asam amino. Nah, ada asam amino yang tidak bernama, maksudnya tidak ada di apa sih? Maksudnya sisi tadi ya. Bukan merupakan asam amino. Kode genetik yang bukan merupakan asam amino, yang menjadi stop codon atau berada pada proses terminasi, yaitu ada UAA, UAG, dan UGA. Itu di proses translasi ya. Terus kemudian ada start codon atau dia berfungsi untuk inisiasi proses tadi, aplikasi transkripsi dan translasi itu adalah AUG. Nah, ini juga bisa dilihat. Jadi satu asam amino memiliki susunan basa nitrogen yang berbeda ya. Ada COO, ada COC, ada COA, ada COG. Itu yang leusin contoh. Terus kemudian yang prolin ada CCU, CCC, CCA, CCG, dan yang lain-lain. Nah, aspek apa yang perlu kalian ketahui tentang kode genetik? Yang pertama, kode genetik itu tidak saling tumpang tindih, maksudnya tidak overlapping itu fungsinya. Jadi fungsinya pasti dia memiliki sendiri-sendiri. Kalau contoh nih, kalau si asam amino leusin bereaksi, arginin tidak akan bereaksi. Contohnya seperti itu, tidak overlapping. Dan tidak ada sela atau gap di antara kodon satu dengan kodon yang lain. Jadi maksudnya kode genetik A3 itu nggak ada sela, jadi A3 itu kayak gandeng gitu lah ya. Terus kemudian tidak ada koma di antara kodon, karena bersatu tadi ya, A3, 3A itu kan nanti bersatu. Jadi nggak mungkin ada komanya. Kemudian kodon itu bersifat degenerat, artinya ada beberapa asam amino yang mempunyai lebih dari satu kodon. Tadi kan leusin itu kodonnya ada 3, B4 tadi ya, arginin juga ada 4, seperti itu. Kemudian secara umum kodon bersifat hampir universal karena pada beberapa organel jasad
tinggi, maksudnya zat tinggi itu biasanya manusia, hewan, seperti itu. Ada beberapa kodon yang berbeda dari kodon yang digunakan pada sitoplasma. Jadi sedikit ada perbedaan fungsinya. Inilah yang berbeda fungsinya. Jadi kita bacanya beda. Contoh pada mitokondria mamalia. Kodon AUA, kodon UGA, AGA, AGG itu kan biasanya dibaca arginin. AUA biasanya dibaca isoleusin. UGA itu sebagai stop kodon. Tapi pada mamalia, di mitokondrianya mamalia, si kodon-kodon ini, AGA dan AGG itu dibaca atau berfungsi sebagai stop kodon. Kemudian AUA itu berfungsi sebagai asam amino metionin, UGA sebagai triptofan. Jadi ada beda gitu ya. Ini selain pada mamalia, pada Drosophila, pada kamir, pada tumbuhan tingkat tinggi yang lain, tumbuhan tingkat tinggi itu yang berpohon, berbatang ya. Kemudian ada Candida albicans, ada protozoa, ada mikroplasma, itu pengertiannya berbeda. Untuk mitokondria Drosophila ini juga berbeda ya. Ada yang pernah dengar Drosophila itu apa? Belum, Ibu. Apa, Pak? Belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya? Kalian pernah makan pisang? Pernah kan ya? Nah, pisang itu kan ada makhluk yang menghinggapi yang kayak lalat, kayak nyamuk itu, kecil-kecil. Nah, itu namanya Drosophila. Kayak ngengat, kayak apa. Nah, itu Drosophila. Oke, kemudian setelah tahu apa itu kode genetik dan yang lain-lain, ada yang ingin ditanyakan dulu? Yang saya terangkan dari tadi, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bingung di mananya, mau diulang di mana? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Nggak ada ya, saya anggap nggak ada. Saya lanjut ke materi enhancer. Jadi, kalau sudah tahu adanya kode genetik, pasti harus tahu dong kode genetik itu gunanya untuk apa. Jadi enhancer itu biasanya ada pada saat proses replikasi, transkripsi, dan translasi. Jadi ini saya pengenalan dulu, enhancer itu apa. Pada saat minggu depan kalau nanti menerima materi replikasi, nanti akan ada yang namanya enhancer. Nah, nanti kalian, saudara-saudara mahasiswa sekalian, sudah harus tahu apa itu enhancer. Nah, enhancer itu adalah ekspresi beberapa gen tertentu dikendalikan oleh elemen spesifik, gitu ya. Terus kemudian berperan dalam arah transkripsi dengan cara meningkatkan jumlah RNA polimerase yang melakukan proses transkripsi. Sudah pernah dengar adanya RNA polimerase atau DNA polimerase? Gunanya RNA polimerase untuk apa? Mempercepat pembentukan RNA ya, Bu? Kurang tepat. Ada yang lain? Mempercepat proses pembentukan. Iya, sama dong, Mbak, kayak yang tadi. Enzimnya ya, Bu? Iya, betul. Enzim. Dia adalah enzim. Enzim yang membantu proses transkripsi. Jadi kalau nggak ada enzim RNA polimerase, RNA bisa terbentuk apa enggak? Nggak bisa ya. Jadi kalau nggak ada RNA polimerase, si RNA tidak bisa terbentuk. Terus kemudian enhancer ini itu tidak terletak pada lokasi yang spesifik. Karena beberapa enhancer terletak jauh di sebelah home upstream. Upstream, downstream itu apa sih itu? Kalian kan nggak ada bayangan ya. Nanti saya
Saya tambahkan gambarnya ada di ini. Jadi di proses transkripsi itu nanti pasti ada awalan, ada proses yang tengah, pertengahan pasti ada, dan ada di akhir. Enhancer itu adalah awalan dari proses transkripsi. Jadi dia diperlukan untuk proses awal atau inisiasi. Kalau nggak ada enhancer, nggak ada pemicu, enhancer itu kayak pemicu ya, itu transkripsi tidak akan bisa terjadi. Seperti itu. Nah, si enhancer ini terletak jauh di upstream, jadi awalan, dan atau di sebelah hilir di downstream dari titik awal transkripsi. Kalau nggak ada si enhancer, transkripsi tidak bisa terjadi. Jadi kayak pemicu lah. Kalau kamu nggak ada pemicunya, nggak mungkin lah terjadi sesuatu gitu. Pertama kali si enhancer ditemukan pada DNA virus SV40 di daerah dekat titik awal replikasi. Jadi original si replikasi ini. Ini saya pengenalan, jadi enhancer itu apa itu harusnya udah tahu. Nah, si awal replikasi itu gimana, ori itu apa, nanti jelaskan minggu depan sama dosen, sama Bu Norma. Nah, enhancer itu juga terdapat di gen eukariot berikatan khusus dengan suatu protein. Jadi juga dia ada di prokariot dan eukariot ya tentunya. Semua yang melakukan transkripsi pasti ada enhancernya. Dia ada di sini, panjangnya kurang lebih 100 base pair. Jadi kalau panjangnya kurang lebih 100 base pair, ini panjang dari apa? Ada yang tahu? 100 base pair itu panjang apa? Mbak Dika? Dika Laili? Ya, Bu. Panjang base pair, kurang lebih 100 base pair. Itu panjang apa sih? Panjang DNA, bukan, Bu? Bukan, lebih spesifiknya panjang apa? Tadi yang saya jelaskan dari awal. Ada yang tahu? Kalau DNA kan kita ukur pakai base pair ya. Yang panjang itu apa sih? Susunan apa sih? A, T, G, C itu susunan apa namanya? Basa. Basa nitrogen. Iya, betul sekali. Basa nitrogennya. Jadi kalau kurang lebih 100 base pair itu adalah basa nitrogennya, panjangnya 100 base pair. Berarti kan ATGC, ATGC, bla 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 itu sampai 100 base pair. Itu di enhancernya. Baru di enhancer ya. Awalan suatu proses. Oke. Emang sih ya kalau biomol itu pusing banget, ini apa sih gunanya, buat apa sih, kenapa saya harus tahu seperti ini sih, gitu ya. Pasti kalian kan penasaran, kenapa saya harus tahu adanya enhancer, ada promoter, ada gen, ada ini. Kenapa saya harus tahu sih, saya kan nggak, kalau di lab kan nggak mungkin nguplek-nguplek itu. Kalau kalian di lab rumah sakit kayak gitu kan nggak mungkin ngerjain apa sih enhancer, promoter, apa sih kayak gitu. Kalian kan nggak harus tahu seperti itu sebenarnya. Tapi gunanya apa sih kalian harus tahu seperti ini? Jadi nanti kalau kalian tahu fungsinya, maksudnya enhancer itu apa, promoter, gen, kode genetik, dan yang lain-lain. Nanti itu guna selanjutnya itu akan nggak secara langsung ya, nggak secara langsung akan berguna di kehidupan kalian, tapi nanti kalau kalian mengerjakan suatu pemeriksaan dengan prinsip biologi molekuler, kalian tahu prinsip-prinsip ini, nanti kalian bisa lanjut ke penelitian selanjutnya kayak apa ya namanya? Kayak cloning kayak gitu ya. Kalian sudah pernah dengar ada cloning kayak gitu ya. Nah, cloning kayak gitu kalian harus paham ini kayak gini dulu. Tapi kan kalau analis sampai ngerjain cloning nggak sih? Bisa loh, kalian bisa sampai ngerjain cloning dan yang lain-lain. Tapi kan kalian harus tahu gen itu apa, basa nitrogen itu apa, DNA itu apa, RNA itu apa. Kemudian setelah tahu itu semua, proses apa sih yang proses apa sih RNA dan DNA itu, ada proses apa di dalamnya, di dalam tubuh kita itu
ada proses apa? Oh, ada replikasi, transkripsi, ada translasi. Jadi protein. Protein gunanya untuk apa? Untuk ini. Jadi kalau nggak tahu sedalam itu, nggak akan bisa kalian mengetahui proses-proses selanjutnya. Itu mungkin kalau kalian baca ini nggak bakal paham kalau nggak tahu dasarnya. Nah, makanya di biologi molekuler ini dipelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Supaya nanti kalau ke depannya mau meneliti tentang sesuatu dengan dasar biologi molekuler sudah paham seperti itu. Jadi jangan kok kayak berkecil hati ya, kayak buat apa sih gitu. Ngapain sih saya belajar ini? Jangan salah, nanti kalau kalian bekerja di tempat yang penelitian kayak gitu, ini sangat berguna sekali seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Nah, kita pelajari tentang gen. Gen itu apa? Jadi struktur utamanya itu apa? Yaitu ada daerah pengendali yang pertama, yang dinamakan promotor tadi. Kemudian ada bagian struktural, ada terminator. Promotor itu pasti awalan, bagian struktural itu bagian tengahnya, terminator itu stop. Jadi kayak terakhir itu namanya terminator. Kemudian promotor itu bagian yang berperan dalam mengendalikan proses transkripsi gen struktural terletak di ujung 5. Nah, sebelah dulu upstream dari bagian awal. Setelah ada enhancer, kayak pemicu, pasti ada awalan. Kita setelah dipicu pasti kan akan melakukan sesuatu. Nah, promotor inilah awalannya. Sekuennya elemen itu pendek ya, jadi 10 base pair ini bukan pendek ya, 10 base pair. Kalau enhancer tadi kurang lebih sampai 100 base pair, kalau yang promotor awalan dari suatu reaksi ini cuman kurang dari 10 base pair. Nah, bagian promotor ini bagian atau tempat awal perlekatan enzim polimerase yang melakukan transkripsi pada bagian struktural. Jadi kalau ada promotornya, nanti si enzim akan berikatannya di situ. Gitu. Nah, nanti setelah si enzim polimerase berikatan, baru proses transkripsi bisa dimulai. Bukan mempercepat ya, tapi memulai. Jadi kalau nggak ada RNA polimerase ya transkripsi nggak jalan. Transkripsi nggak jalan, RNA tidak akan terbentuk. Gitu. Kemudian di promotor itu ada yang namanya Pripnobox atau Tata box dan ada Pripnobox. Apa sih Pripnobox? Apa sih Tata box? Gitu ya. Pripnobox atau Tata box itu bagian penting promotor di posisi 10, posisi dan posisi 35. Ini di mana sih ini? Apa sih ini promotor? Apa sih ini Tata box itu? Kayak di promotor itu ada ini, ada Tata box. Tata box itu apa sih? Ya urutan TA, bahasa nitrogennya TA, makanya dinamakan Tata box. Kenapa ada boxnya? Karena dia bentuknya kayak box. Ini ya, TA ini Tata box. Nah ini, sini di bagian sini itu ada enhancernya dulu, nanti baru masuk ke promotor. Nah kotak -35-1 ini apa sih gitu? Karena kan dia semakin ke sini nanti akan semakin bertambah basa nitrogennya. Jadi kotak ke-35 T urutannya TTGACA, terus ini kemudian urutannya ke TAAT. Semakin ke sini nanti semakin berkurang apa namanya urutannya. Jadi makanya nanti semakin ke sini nanti urutan ke 9, 8 dan seterusnya sampai ke 01. Kemudian setelah nempel RNA polimerase di sini, di Tata box ini, baru nanti transkripsi kan dimulai. Nah, disinilah dimulainya transkripsi. Pada saat dimulai transkripsi nanti kotaknya bertambah, enggak minus ini ya. Seperti itu. Nah, angka minus itu menyatakan letak awal nukleotida di awal hulu dari titik awal transkripsi.
posisinya +1 tadi ya yang di awal transkripsi. Terus kemudian di promotor ini Bu tidak ditranskripsi, jadi tidak diubah menjadi RNA. Oke, kemudian nah untuk tata box ini urutan nukleotidanya tidak memiliki kekhasan, jadi tidak khas, tidak pasti itu. Kemudian pengubahan jarak kedua kotak tersebut akan mengakibatkan perubahan aktivitas atau kekuatan promotor. Jadi pastinya tata box tadi TATA-AT itu harusnya tidak berubah. Bisa berubah, apakah bisa berubah dalam tubuh kita? Apakah si promotor ini bisa berubah? Bisa kalau ada kayak semacam mutasi-mutasi itu. Atau delesi, atau mutasi. Itu pasti bisa berubah. Kalau selama tubuh kita normal gitu ya, nggak ada mutasi dalam DNA, tata box ini tidak akan berubah posisinya. Nah, kenapa dinamakan tata box? Karena urutan kotak tadi, urutan basa nitrogennya itu adalah TA, AT. Makanya biasa kita sebut tata box. Kenapa harus ada boxnya? Karena dia ada di suatu kotak gitu ya. Kalau kalian bisa bayangin, TA itu ada dalam satu kotak, kemudian kayak gini ada dalam satu kotak, enhancer itu satu kotak lagi, kayak gitulah. Jadi kalian kalau bisa bayangin seperti itu. Nanti kalau ada, bisa kalian pelajari video transkripsi itu nanti pasti ada kotak-kotakannya. Oke, terus kemudian bagian kedua setelah apa sih tadi namanya promotor, ada yang namanya gen struktural. Gen struktural itu ada di tengah. Setelah enhancer, kemudian promoter, baru ada gen bagian struktural atau gen struktural. Bagian inilah yang akan ditranskripsi. Urutan-urutan inilah yang akan ditranskripsi. Nah, DNA spesifik yang ada di sini ya, atau kode-kode genetik spesifik yang di sini nanti yang akan ditranskripsi. Terus yang terakhir adalah terminator atau terminal ya, bukan terminator. Terminal itu pasti ada di akhir. Proses transkripsi akan di stop di sini. Yang men-stop tadi apa? Tadi ya, yang namanya stop codon tadi itulah yang nanti akan men-stop proses transkripsi. Setelah si codon itu masuk, transkripsi akan langsung selesai. Tidak ada proses transkripsi lagi. Fungsi terminator itu memberikan sinyal pada enzim agar menghentikan proses transkripsi. Jadi ya, terus kemudian untuk bakteri E. coli, sinyal terminasi atau transkripsi dicirikan dengan struktur hairpin atau loop yang kaya akan urutan GC. Ini kayak gini. Jadi struktur hairpin kayak gini, jadi bentuknya kayak jepit rambut, hairpin, karena dia melingkar seperti ini. Itu. Sebentar. Kenapa melingkar? Kenapa harus melingkar gitu? Karena nanti kalau si transkripsi itu mau dimulai lagi, itu bisa dari sini. Jadi melingkar gitu ya. Kalau stop ya berhenti. Kalau mau ditambah lagi ini bisa. Tuh. Terus proses terminasi dikelompokkan menjadi dua kelas, ada row independen dan row dependen. Terminasi yang ditentukan oleh urutan nukleotida tertentu. Row dependen terminasi diatur oleh suatu protein. Ada dua ya. Ini yang terminator yang tergantung row, ada yang terminator yang tergantung row tadi. Terus kemudian yang namanya melingkar-lingkar tadi, si terminator yang melingkar tadi, itu dinamakan polietel atau poliutil, poliurasil atau polietel. Jadi bisa melingkar seperti itu. Nah, polietel ini ditambahkan di ujung 3 pada proses mRNA. Jadi proses post transkripsi ya, bukan post transkripsi.
post transkripsi. Setelah transkripsi selesai, tapi mau mulai lagi, nah itu namanya post transkripsi. mRNA itu adalah pembelahan pertama sekitar 23 downstream dari sekuen pengenalan AAUA. Jadi kan RNA ada 3 tuh, mRNA, tRNA, rRNA. Nah, si mRNA ini itu adalah pembelahan pertama sekitar 20 nukleotida awal setelah proses transkripsi dimulai. Jadi susunannya itu ada mRNA dulu, kemudian tRNA, baru rRNA. Polietel itu muncul untuk melindungi ujung 3 mRNA dari serangan eksonuklease. Jadi nanti setiap proses dari transkripsi itu diawali dari ujung 5 dulu. Selesai atau terminatornya itu di ujung 3. Makanya dinamakan polietel. Tel kan pasti di ekor ya, ekor makanya di akhir. Kemudian poliuracil itu apa? Terminator transkripsi tersusun atas short hairpin yang diikuti oleh sekuen poliuracil. Tadi ya melingkar seperti hairpin. Jadi kalau dia stop itu enggak. Jadi ini awalnya nih RNA kayak gitu terbentuk. Kemudian kalau stop itu atau pause itu bisa di sini. Nanti kalau dia berlanjut itu langsung bisa berlanjut. Kalau mau transkripsi lagi langsung bisa di sini. Nah, pada saat jeda atau pause, nanti RNA itu akan menggulung membentuk hairpin. Makanya yang mana dia menghasilkan disosiasi RNA P dari DNA template dan terminasi pada transkripsi. Jadi, proses transkripsi itu bisa dijeda, bisa di pause, bisa dilanjutkan lagi. Pada saat di pause, itu kan proses berhenti ya. Kalau proses berhenti nanti poliuracilnya kan ada seperti itu, nanti dia akan membentuk hairpin seperti ini. Tuh. Kemudian kalian juga harus tahu apa itu ekson, apa itu intron. Jadi ekson itu adalah bagian yang mengkode asam-asam amino, kemudian intron adalah bagian yang tidak diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Jadi ini diproses translasi. Ekson, intron itu adalah gen pada kode tingkat tinggi. Jadi susunannya itu ada ekson, ada intron ini. Intron itu bagian yang tidak dikode dari prekursor mRNA. Jadi setiap translasi kalau dia menjadi intron nanti dia akan dibuang. Terus intron prokariot itu kadang ditemukan di tRNA dan rRNA ya. Ketika intron dibuang, pre-RNA dihasilkan sebentar. Nah, di proses transkripsi itu ada tadi ya enhancer, ada promotor, ada gen struktural, dan ada terminator. Di gen struktural nanti akan membentuk adanya ekson dan intron. Di gen struktural tadi itu nanti terbentuk adanya intron dan ekson. Nah, untuk proses pembentukan RNA selanjutnya yang matang, yang primari itu kayak sudah jadi matur mRNA, nanti si intronnya itu akan dihilangkan. Nanti susunannya akan menjadi ekson-ekson seperti ini, gitu mRNA ya. Nah, si intron ekson itu ada di mana? Ada di gen struktural yang pada saat terjadi transkripsi. Transkripsi itu terjadi di mana? Di mananya? Pada gen struktural, pada bagian struktural saja. Bukan di promotor, bukan di terminator, bukan di enhancer. Jadi susunannya enhancer dulu, baru promotor, baru gen struktural. Gen struktural ada intron dan ekson, baru ada terminator. Di gen struktural itu terbentuknya ekson dan intron itu nanti baru pre ya. Pre itu kayak sesuatu yang belum matang.
Jadi kayak apa ya, awalan lah ya, belum dewasa seperti itu. Jadi masih anakan. Kalau sudah dia matur, sudah dia dewasa, nanti hanya si ekson saja yang digunakan. Makanya nanti susunannya RNA itu lebih pendek daripada DNA. Gitu. Terus fungsinya mengatur intron untuk mengatur aktivitas gen dalam setiap tahap pertumbuhan, perkembangan suatu organisme melalui kontrol ekspresi gen, kemudian strukturnya stabil pada intron, memungkinkan intron dapat melindungi pre-mRNA, terus kemudian menghasilkan variasi fenotip. Fenotip sama genotip bedanya apa? Ada yang tahu fenotip-genotip bedanya apa? Mbak Kania Repika, fenotip apa Mbak? Mbak Kania? Halo? Suara saya terdengar nggak sih? Terdengar, Ibu. Oke. Mbak Kania ada nggak? Nggak ada ya? Mbak Kania nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nanti dicoret aja absennya. Mbak siapa ya? Fenotip apa? Iya, Iya, Pak. fenotip apa? Ada yang tahu nggak? Fenotip itu ciri khas yang dapat diamati, Ibu, secara Fisik fisik. suatu organisme. Iya, betul. Karakteristik yang dapat Betul ya, Mbak Mutia, Mbak Diah, Galuh tadi ya. Betul, yang bisa diamati dalam tubuh. Kalau genotip berarti Nggak bisa Fenotip diamati. yang tidak bisa diamati dan disimbolkan dengan huruf. iya. Jadi genotip itu berarti kan genetiknya ya dari suatu makhluk hidup. Kalau fenotip bisa dilihat dari ciri-cirinya. Fenotip itu rambutnya keriting, kayak rambutnya lurus, terus kulitnya hitam, coklat atau putih seperti itu. Itu namanya fenotip. Kalau genotip berarti susunan dari pasang-pasang tersebut. Oke, ini terakhir ya. Yang ekson itu adalah rangkaian asam nukleat yang menggambarkan bentuk dari RNA sesudah bagian awal dari RNA molekul tadi yang sudah saya tunjukkan. Nah, serta dapat menunjukkan rangkaian dalam DNA atau transkrip RNA. Oke, dari yang saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Hanya 4, 5, 6 itu nggak ada. Adanya 5 sama 3. Itu ujung. Kayak kutub lah, kutub positif ada kutub negatif. Nah, si kutub awalan itu kita memulai semua proses replikasi, transkripsi, transaksi itu dari ujung 5. Jadi kayak kutub awalnya itu kutub 5 dulu lah ya. Nanti kutub terakhir itu namanya kutub 3 atau 3 aksen. Awal dan akhirannya seperti itu. Jadi itu pasti saling berpasangan. Awal gini ya, di video ya, coba dilihat bisa kelihatan ya. Nanti kayak gini. Nah, itu nanti di sini ada ujung 3, ujung 5. Sini ujung 3, ujung 5. Kayak gitulah nanti. Itu kayak ujung-ujung aja, Mbak. Bukan angka spesifik. Gitu. Paham ya, Mbak Anissa ya? Paham, Ibu. Terima kasih. Oke. Ada yang lain lagi? Slide-nya sudah saya upload di Ivikas ya, nanti kalau belajar silakan di situ. Nggak ada? Kalau nggak ada, kalian siapkan HP dan kuotanya lagi.
saya mau adakan kuis lewat Quizzes namanya. Quizzes nanti saya tampilkan di sini. Nanti kalian ini ya. Sebentar, saya share screen dulu. Kalian buka quizzes.it apa ya? Sebentar. Nah, ini. Kalian masukkan quizzes gitu ya. Quizzes.com atau quizzes di Google, terus kemudian, enggak, sorry. Ini nih. joinmyquiz.com. Silakan kalian masuk joinmyquiz.com, terus kemudian enter join code ini, lalu masukkan nama awal, nama pertama, dan 3 digit NIM terakhir. Paham nggak? Ini share screen saya udah kelihatan belum? Lihat Ibu. Oke. Di browser bisa, di apa namanya? Chrome bisa, Mozilla bisa, ketik joinmyquiz.com, terus masukkan kode ini, baru nanti nama awal dan 3 digit yang terakhir. Ya, ini udah ada nih yang masuk. Nih, silakan. Saya ada 10 pertanyaan, nanti masing-masing soal waktunya 30 detik. Soal dan jawaban sudah ada di HP kalian. Nah, nanti bisa dijawab dengan cara memilih ya. Atau kalau saya nulis apa namanya? Fill in the blank gitu, titik-titik ya silakan dijawab. Nanti ini sebagai tambahan nilai UTS dan UAS ya. Ini saya masih nge-record nggak sih? Masih merecord. Masih nge-record ya? Oh iya, masih record. Ada yang belum masuk? Baru 83 peserta. Saya nggak jadi adakan di IVKes, langsung di sini aja. Kalau kalian memperhatikan yang saya presentasikan tadi, yang saya jelaskan tadi, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau sinyalnya susah, mungkin Zoom-nya bisa out dulu apa ya? Atau bisa pakai 2 HP, pinjam HP-nya siapa gitu. Iya, kalau izin off cam boleh, supaya sinyalnya bagus. Off cam dulu enggak apa-apa. Kalau pakai 1 perangkat, kalau pakai 2 perangkat, enggak usah off cam. Kurang, ini 133 peserta. Masih ada yang belum masuk. Saya tunggu 3 menit lagi.
Bentar, Bu. Sudah? 2 menit lagi ya. Satu menit. Ya, boleh. Off cam dulu sebentar, boleh. Silahkan. Yang penting bisa masuk kuisnya ya. Off cam dulu, enggak apa-apa. Sudah 1 menit. Oke, saya mulai kuisnya. Diperhatikan baik-baik HP-nya ya. HP-nya itu nanti ada pertanyaan, ada jawabannya. Silakan diklik sendiri. Oke, saya start kuisnya. Silahkan dijawab. Semakin cepat dan tepat, nilainya semakin tinggi ya. Cuman ada 10 soal.
Tanyakan lagi. Jadi kalian harus sudah paham ya tentang kode genetik pada DNA, pada RNA, kemudian kalian harus sudah tahu enhancer, promotor, gen struktural, terminator itu apa, kemudian tata box, primo box, exon, intron, itu sudah saya ajarkan, saya sudah terangkan tadi. Terus kemudian hari ini kan saya langsung ada kuis ya, jadi tidak, kalau dari saya sendiri nggak ada tugas, tapi untuk minggu depan kan ada materi replikasi DNA. Sudah saya bagikan RPS-nya, silakan kalian pelajari. Subbabnya itu harus tahu teori replikasi, kemudian enzim yang terlibat, mekanisme replikasi. Itu ya untuk minggu depan. Itu silakan dipelajari, bisa dari buku, bisa dari jurnal atau yang lain-lain. Nah, nanti pada saat Bu Norma menjelaskan, kalian nggak kosong gitu ya, nggak tahu sama sekali itu nggak. Jadi kalian udah baca, kayak saya tadi, saya tanya dikit-dikit kan kalian udah tahu. Jadi saya enak tuh menjelaskannya. Tuh, kemudian saya kan cuma satu materi ya, jadi pertemuan di Biomol 3 sama saya sudah selesai. Minggu depan akan diganti Bu Norma. Kemudian untuk kuis hari ini saya gunakan sebagai tambahan UTS dan UAS. Jadi tambahan aja, tetap ada UTS dan UAS. Itu ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Nggak ada, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum.